Waktu Belanda tiba terjadi pertempuran yang luar biasa, dia turunkan semua orang-orang dari gunung ke Banting, lalu kemudian Hena Aman itu disuruh jadi negeri, namanya negeri. Waktu di gunung tidak ada negeri, itu Hena atau Aman. Turun ke pantai semuanya nama negeri, kemudian Swat berkenankan mengganti itu dipaksa oleh Belanda, kemudian percampuran penduduk yang itu yang luar biasa, percampuran penduduk. Siapa yang melanggar kongi dan menjual kasih kecil kepada orang lain, maka Belanda akan menangkap mereka dan membuang mereka. Raja-rajanya akan dibunuh atau dikucilkan oleh Batavia. Nah, oleh karena itu kita waktu itu maka Belanda mengambil orang-orang atau raja-raja yang di Serang Barat, Luhuk, itu dibuang ke Ambon. Pulau Buano itu 100% masyarakatnya dikosongkan. Dia di Pulau Buano itu 100% masyarakatnya habis. Nah, oleh karena itu dipindahkan ke Batu Merah. Karena itu kita kenal Batu Merah itu kan ada farm dan hubungan. Nah, itu perjalanan. Nah, sehingga kita tidak heran karena terjadi percampuran di Amanena dan termasuk di negeri-negeri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mari kita berjawab kepada Pak Yusera. Ada beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu catat untuk sebentar nanti selesai makan siang dulu, baru ada sesi tanya jawab dari semua yang memberikan materi ini, 5 penjelasan yang memberikan materi, baru selesai itu kita selesai makan siang, baru kita mulai ada acara tanya jawab dengan catatan. Yang mau bertanya itu berikan bertanya kepada nama kementerian siapa. Memberikan materi itu. Contoh Bapak kepada Profesor Yusera. Tadi ada catatan kecil yang saya pernah lihat, yaitu kalau di kepala ayam itu ada penunggunya. Contoh dulu waktu kita kecil di nelayan, dilarang mandi di air panas bawah depok katanya. Di situ ada bulu pesawat. Padahal waktu saya sudah cucu saya bawa sana mandi tidak ada pesawat. Berarti itu ya hubungan manusia dengan alam kita yang ada. Supaya kita bisa dadakan. Tapi sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi, maka kita harus semua. Tidak ada catatan kecil yang akan disampaikan itu terus harus olah lagi dan bertanya lagi dengan sumber. Terima kasih kepada Pak Profesor. Silakan kembali. Kami kapal sekali lagi. Iya. Bicara kedua, Mike Ibu Jenny Peters. Iya. Untuk pengetahuan bersama Pak Dr. Jenny Peters S.A. ini adalah beliau adalah dosen utama pada Profesor Pajang. Namun untuk pengetahuan semua peserta, sebagaimana data yang menarik di tubuh Profesor Yusera dari Nusa, yaitu dari Amin, Pak Jenny Peters juga darah yang mengalir dari Nusa Laut, yaitu dari Lesi Nusa Alati, yaitu Nusa Laut. Karena nenek saya dari Kitawai, Mai Pau, dari Kitawai itu ada Mai Pau, dari siapa tahu di Kitawai itu ada Mai Pau, dari Antop dari Kitawai, jadi tidak salah. Ketua panitia mengambil narasumber kita, musuh-musuh orang lain yang ada darah usaha. Kami yakin dan percaya, saya sebenarnya ini semua akan dibuka dan semua akan sumber kita adalah sumber yang orang salah. Kepala Batin kita berbicara. Pak Moderator, terima kasih. Tapi ya. Beberapa orang di Nusa Laut pasti sudah kenal kita karena kita seringkali bolak-balik Pulau Nusa Laut sendiri negeri terutama karena kita dengan satu LSM yang sekarang berkantor di Amet atau lagi desain peraturan
bagi pengalaman, beta sengaja, beta bagi pengalaman. Pengalaman apa yang beta baca? Ya karena sebagai dosen, maka beta baca dan banyak hal yang juga kata masih belum dibuka karena memang kata orang tua itu semua story barang terbaik. Tapi kalau story barang bagus, dong bilang barang terbaik orang tua sembunyi. Beta mulai kalau tadi bicara adat, istilah adat baru muncul di sini. Beta boleh tanya tadi itu baru bilang sedikit. Kenapa orang tua bilang bahwa saya boleh manjain malam? Pemali betul, tapi kenapa? Nanti tak sejarah, kenapa? Kenapa? Nanti tak sejarah, tapi kenapa? Mata kabur, Pak. Ya kalau mata kamu tadi kenapa? Ya? Nanti luka tapi kenapa? Jawabannya itu. Dulu lampu sih terang. Maka orang tua bikin pamali itu rasional, bukan datang dengan tiba-tiba. Itu proses berpikir. Tadi aku baru bilang kakak sebelum mandi itu proses berpikir, bukan tiba-tiba bagi. Maka hukum adat yang kita punya sebagai sebuah kebiasaan itu juga proses berpikir yang tidak datang tiba-tiba. Proses merenung panjang, baru diputuskan seperti ini. Akan tiba-tiba, Bapak Ibu. Karena kebiasaan. Lalu kapan ketemu dengan istilah adat? Setelah Belanda sudah Korea teliti di Aceh, baru kan berlaku lah hukum adat yang tadi Pak bilang banyak-banyak. Tapi hukum adat yang kita punya itu intinya adalah sebuah kebiasaan hasil proses berpikir. Pamali itu sama dengan intinya di hukum. Pamali itu larangan, semboleh bikin ini, semboleh bikin itu. Orang tua cuma bisa bikin pamali kan untuk si peraja atau putar baik ya, atau majukan kepada cucu. Lo cerita yang bagus-bagus saja. Ya sekarang kita terima yang bagus-bagus. Yang terbaik itu simpang akan mati deh dong. Kalau tanya dong, yang tanya lagi gua biar ini saja yang tahu. Yang baik-baik dong transfer. Kakak Tom. Itulah yang menyebabkan kita simpang siur dalam memahami adat. Dan katong karena tadi Prof. bilang budaya dengar, karena katong bukan budaya tulis, budaya cerita. Katong ini budaya story. Kecuali orang keke subur dari muda, baru semua yang keke isi kapal pindah ke dia. Tapi kalau keke yang pernah subur, itu hasil racikan. Katong terus menerus. Sebuah cinta yang katong kurang, katong tambah. Kecuali keke subur berpindah. Sama pikul keke punya nama, keke itu bisa 3 generasi, tapi kelakuan sama dengan keke punya nama. Betulkah? Innalahiyya ada. So 3 generasi pikul keke punya nama. Jadi kalau dia punya nama gabung buat keke, kelakuan ikut dua. Betulkah? Oke, kita lanjut saja. Kita saya bilang akan betul. Maka kalau bicara kreasi, tadi Prof. bilang betul. Kapan ketemu hukum adat itu mulai ada? 1814 saat Belanda balik ke 2 kali. Pertanyaannya saat Portugis masuk 1512, apakah dia intervensi kamu? Saya lalu. Dia cuma baptis orang sah. Pertanyaannya saat Belanda masuk 1602, apakah dia intervensi kamu dari sisi adat? Belum tentu, karena itu Belanda tidak Islamkan Haruku dan tidak Islamkan Hindu. Kita kadang-kadang bertanya gini, jika Belanda itu 350 tahun ada di Indonesia, kenapa dia sendiri atau sama sehingga dengan gedung gereja ini bisa malu? Bukan kepentingan dia. Lalu kenapa kita jadi Kristen? Kepentingan cuma satu, bantu dia panggayo para. Mari kita jujur. Kata di Kristen kan kepentingan bahwa dia kunci kita Batavia. Tadi malam ini kita repot dengan Prof. Musto semua. Atau tadi. Kenapa terjadi perang mati murah? Orang Kristen di biasa kita dapat makan enak terus. Kenapa dia perang? Bukan soal sama dengan negara, ceritanya lain.
bini dengan anak ada sepotong sana potong tanah kasih deh. Kalau dia tapi 6 bulan baru apa balik. Pipangkanya dapat kepeng, lantas kasih kepeng. Lalu muncullah sekundari. Dan itu di mana? Hanya di akomodasi. Tidak ada berlaku daerah lain. Maka akomodasi ini sangat kental intervensi Belanda. Apakah negeri itu adalah ada? No, negeri itu bentukan Belanda. Kalau mau jujur, sebagai orang yang belajar hukum kita lagi mengkritisi negeri itu bukan sistem adat kita, bentukan Belanda. Lalu di mana asal kata Samiri? Samiri dari bahasa Wemale, artinya dewan. Mereka bertugas untuk membicarakan segala sesuatu. Itu arti kata Samiri. Oke, nanti kita lanjut. Kalau begitu, kenapa kearifan ini mau dikembangkan? Kepentingan katong negara ini sudah akui, dan karena itu negara dalam konstitusi bilang negara mengakui dan menghormati. Pertanyaannya, apakah nalahnya dalam masyarakat hukum adat? Kita belum tahu. UPU sudah Pak SK dari Pak Abdul belum? Nalahnya sudah nalahnya sudah kalau besok tahu. Kurang lebih ada 80 negeri yang akan dapat SK sebagai masyarakat hukum adat. Ada Perda 1 2006, tapi itu belum menjanjikan. Hari ini, mudah-mudahan lokal karya ini akan menghasilkan. Jangan-jangan kita mengakui negeri, tapi kita mengisi desa. Jangan-jangan. Kita sih bilang bahwa ada desa Nalahia, bahwa memang benar negeri Nalahia, tapi jangan-jangan isinya, covernya Nalahia negeri, tapi softwarenya desa. Desa satu. Karena ini yang terjadi. Berbanggalah katong di Maluku Tengah, Pak Abu atau Hukum Matulung, atau segera minta terbitkan SK masyarakat hukum adat. Dan kurang lebih 80 ini sudah bikin. Nusa Laut ya kata-kata itu kurang lebih 7 negeri semuanya sudah. Dan Nalahia kayaknya sudah masyarakat hukum adat. Kalau ketemu masyarakat hukum adat, negara aku dan menghormati. Bahasa mengakui dan menghormati. Beta akui bagus. Karena itu pasti lebih dari kita kan. Beta hormati Antuani karena itu sesuatu yang beta hormati. Tapi bahasa dalam undang-undang dasar kita, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Domini sama. Masyarakat hukum adat sama, negara akui dan negara hormati dong. Ya kalau kita menggunakan kata mengakui, pasti dia punya sesuatu. Beta hormati, pasti dia punya sesuatu. Undang-undang dasar bilang pasal 14 B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Yang tadi mau bilang banyak-banyak tuh di materi suatu. Apakah hak tradisional itu masih ada? Ataukah covernya negeri, softwarenya desa? Pertanyaan kembali ke orang Nalahia. Betul bukan orang Nalahia. Ya pertanyaannya balik. Ini semua aturan dibaca di materi. Maka negara sekarang kasih kesempatan bagi kita ada 2. Desa, desa adat. Pertanyaan Manus tadi banyak. Sebagian cerita soal sejarah Nalahia muncul. Kalau ketemu di Anu, namanya Vanua Danata, desa adat. Itu di Anu. Yang tadi Pak Musa bilang. Kalau ketemu Leke, itu di Kisar. Berlaku di Kisar, Romang, Petra. Itu satu rumpun. Kalau ketemu pakai Vena, itu di Buru, Pulau Buru. Istilahnya Vena, bagi yang ini. Karena kata saya pilih yang ini kan. Tapi hati-hati, kata punya covernya ini, softwarenya ini. Hati-hati. Siapa yang bikin? Katanya bikin. Bukan negara yang bikin. Negeri kalau pakai sekarang. Tiba-tiba beta pelajari di Kawai Lesi Nusa Amalatu. Akon Tonusa Hataleku. Akon. Sama dari Amet sama suku Amalatu. Di Nalahi daerah di Leni itu
lupa. Nanti kalau di sila itu Baileunya hampir mirip. Sila dan li itu hampir mirip. Dia punya teori. Ya, hampir mirip. Iya, hampir mirip. Tiba-tiba sampai di sini Risapori, Henara. Cerita-cerita yang ada di materi aman, 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 aman. Sampai terakhir sini namanya aman. Enak. Yang di materi itu, yang di materi lokasi pindah-pindah. Aman tuh. Sampai di situ. Akan dari ini aman. Orang naratif sekali. Karena apa? Hena. Hena itu dalam bahasa Alune. Aman itu dalam bahasa Memale. Artinya aman, yaman, yamani. Nanti dibicarakan di Loka Karya. Kita lanjut. Ini kita punya desa. Maka kita, yang tadi Pak Mus sudah bilang ya. Sekarang negara sudah akui kata. Kita pada intinya saja lah. Mudah-mudahan 5 dokumen ini sudah selesai. Dan kalau orang Nalahia mau memulai soal kearifan lokal, mari cerita soal sejarah masyarakat hukum adat. Bukan cerita soal Risapori Henalagu, bukan cerita soal Nalahia, tapi cerita soal Legerisa itu apa? Karena pemakainya nama Legerisa. Dari mana mereka berasal? Kemana mereka berjalan? Kemana mereka mampir? Kenapa mereka ada di sini? Cerita sejarah masyarakat hukum adatnya bermata rumah, yang tadi Prof. Mus bilang. Karena kita, kalau saya bisa bilang cerita Nalahia sebelum cerita itu. Cerita itu ada baru menjadi sebuah Nalahia. Dulu ketemu di mana? Soa. Soa itu bentukan tanda dan tanda mengambil cirinya Ternate. Kenapa? Karena dulu Ternate kuasai Katolik yang Prof. Mus bilang. Apakah ketemu ini ada dari Cina? Ada kok. Apakah ketemu ini ada dari Arab? Ada kok. Sebagai contoh, Aburu, Usmani, itu Usman dari Padang, pedagang yang mampir di Aburu dan Belanda kasih kepercayaan jadi raja. Dibaptis jadilah I Usmani. Diakui itu. Hakikat hukum adat adalah pengakuan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengakui keton dengan satu dengan yang lain? Kembali ke keton. Ya, sebisa bilang set. Karena itu ada sejarah. Kalau cerita sejarah, pasti cerita wilayah akan muncul. Tidak mungkin cerita soal pindah-pindah lokasi itu tidak akan berkaitan dengan wilayah adatnya Nalahia. Tapi kalau ceritanya tidak lengkap, wilayah juga tidak lengkap. Apakah ada hukum adat? Ini yang mesti dibicarakan. Beda-beda adat masih adakah? Baileu salah satu dan yang lain. Sistem pemerintahan adat. Bupati sudah. Kita dulu ini salah ini foto Raja Nalahia, itu tahun berapa? Kalau begitu, kalau masyarakat hukum adat, undang-undang bilang kita punya hak pemerintahan asli. Pertanyaan kita begini, masih ada kapal semua di Nalahia? Masih ada. Masih ada kapal semua bulan? Masih ada. Hari ini masih berlaku? Masih? Oh iya. Saya mau tanya saja. Pemerintahan asli. Kalau begitu pertanyaannya, apakah di staf raja itu harus ada kalur kewilayahan? Ini yang kita bilang nih, kafirnya negeri, sopirnya desa. Kata undang-undang gitu. Ini undang-undang yang bilang ya, bukan kita yang bilang. Pengurusan wilayah adat. Yang tadi Pak bilang soal zonasi segala macam, hutan segala macam, struktur hutan bagi kita di Ambon Nasi dibagi 3. Pekarangan, Kabon, ya, pekarangan kita tuh, Kabon, Dusun. Yang terakhir itu Ewang. Ewang itu saya orang yang tanam apa-apa akan tumbuh sendiri. Maka sampai musim kalesa Ewang. Kewang. Karena itu namanya kewang. Asal ambil kata dari kewang, orang yang jaga kewang. Mulai kembali, mulai begini. Kita kasih
Foroa. Dari pantai ada 7 wilayah sampai terakhir Laut Biru tangkap ikan paus. Di darat dari rumah sampai ke hutan itu ada. Dusung, ya sekarang kita bicara Dati. Dusung itu ada orang Kalesa. Pertanyaannya, apakah Dusung itu punya marga itu dalam negeri Lalahian? Apakah Dati itu punya marga? Harus Pak. Dati punya negeri. Bagaimana sejarahnya? Maka saya bilang kenapa tadi? Negeri itu bentukan Belanda. Negeri pakai di zaman itu. Ya produsen ada teokrasi. Mereka bilang gini, Belanda pakai nomor 13. Pak Pendeta mohon maaf. Belanda pakai nomor 13. Pemerintah bagi Allah di bumi. Maka Belanda bilang dalam konsep teokrasi di Eropa, bumi ciptaan Tuhan, maka kita sebagai wakil kita berkuasa. Maka Belanda kuasai pulau kecil ini. Kata punya hak adat di saat itu sudah lepas hilang. Karena Dati itu bukan kata punya wilayah dulu atau sampai pertama, tapi kata bicara soal Belanda bagi. Masih ada keturunan Dati? Anak-anak Dati? Masih ada kakak Dati? Isu itu diskusi kesempatan. Itu mau tanya sama. Itu yang bagian daripada kita punya sistem. Maka kita punya apa di Dati? Menurut Coleman yang membicarakan soal hukum Dati 1814 dan 1823, kita punya hak atas tanaman. Makanya orang itu mulai bilang, oh ciki sumber mati, tanah ciki baru. Betul kan? Supaya hak atas tanaman tidak pernah hilang. Supaya kalau ada orang punya hak ini bisa kelolakan dan dia sudah bisa balik-balik. Negeri bilang Dati lenyap. Kepada siapa Dati lenyap? Orang yang belum dapat bagian. Untuk apa? Bisa hidup dengan tanah. Nanti waktu diskusi lain. Ya kita gini-gini, kita gini-gini. Kita gini-gini sama. Dia terakhir. Dulu itu kalau pemerintah namanya pemerintahan sendiri, bukan sendiri negeri. Ya kalau saya pemerintahannya namanya pemerintahan sendiri. Ada sendiri Raja Pati, bahasa Belandanya Negorei Bestuur dalam bahasa Belanda. Ada sendiri negeri, bahasa Belandanya Negoreira. Ada sendiri besar, sendiri dikit dari produk bilang sendiri lengkap itu. Kalau sendiri besar itu yang gereja itu harus sudah terima. Tiap awal tahun mereka sudah terima, maka seyogianya di negeri ada sendiri besar. Raja bilang, mereka mau bikin ini, kumpul semua orang. Pengumuman apa yang mau dilakukan di tiap tahun. Sendiri Raja Pati, raja beserta kepala suku dan staf-staf yang lain, sebagiannya ada di sendiri negeri. Kalau kita mau balik ke sini, kekuasaan ini itu raja. Kalau kita mau balik ke sini, kenapa? Karena sistemnya monarki absolut, sistem Eropa. Dia bukan pimpin, dia pimpin sendiri negeri, dia pimpin adili orang jika orang bersalah. Maka kita kalau pakai ibarat negara, eksekutif, legislatif, judicial, itu ada di satu orang, raja. Monarki absolut. Dari mana raja mulai? Kita membaca buku hikayat tanah itu, Rijali. Ada yang dibentuk 1646, ada yang dibentuk setelah 1646. Lalu bagaimana pemerintah kita dimulai? Kita curiga setelah Belanda balik kedua kali. Belanda datang pertama 1602, Belanda pergi karena itu VOC-nya hancur, Inggris masuk. Waktu Belanda dan Inggris mulai deal, Napoleon Bonaparte kalah, Belanda kembali kuasai negaranya, dia balik kembali minta Inggris. Waktu Belanda meminta Yagolo 1814 baru dia mulai melakukan sistem penjajahan, bukan 1602. Maka bentuk pemerintahan adat kita seperti ini diduga itu terjadi 1814. Karena itu kan seringkali berdebat soal dari mana kita memulai segala sesuatu. Atau saya pernah selesai. Ini kira-kira sendiri Raja Pati. Raja itu tua besar. Karena itu
dia orang ciptaan Belanda dan dia punya bini disebut dengan Nora. Jadi dia atau sampai datang memasak, sampai saya angkat air segala macam, kayu bakar segala macam, sampai bertugas tata negeri. Raja banyak urusan keluar, sama atau negeri kepala soal. Maka kepala soal bulan itu 1 bulan bertugas. Dia yang mengurus semua aktivitas adat dan dalam negeri. Ini kira-kira yang tadi Pak Bus bilang. Maka kalau sendiri setidaknya kalau ke sini, mudah-mudahan atau bisa bicarakan lebih lanjut. Mungkin sekarang benar bertanya. Iya, beberapa waktu kita berkampus kepada Pak Dr. Dinas. Iya, ada beberapa catatan yang juga disampaikan tadi, yaitu mengapa sampai sebisa menjaga waktu malam. Ada juga yang bilang begini, jangan gunting kuku pada waktu malam. Dulu, ada juga yang begini lagi, seboleh makan kepala itu nanti bodoh. Itu bapak punya dulu. Padahal kalau kita orang makan kepala ikan itu paling pintar. Yang hasilnya adalah muncullah profesor LPBC, profesor saya terima kasih. Kita masih makan kepada saya tidak. Upu, mai, lewat misi. Kemarin ini adalah Bapak Raja Negeri Nalahir. Sebelum Pak memberikan materi, kami memperkenalkan diri dulu Bapak Bulan ini. Semua sudah kenal tua. Beliau punya tete dulu namanya tete Ucu Opas. Ucu Opas. Dulu kalau Ucu Opas berdiri atau seperti kepayakan. Dulu pada waktu sempat dia kecil. Antum punya nenek Dewi Risa. Opas itu apa, Pak? Iya. Ucu Opas. Opas itu apa, Pak? Ya. Opas itu apa, opas? Opas itu adalah orang perintah. Para zaman Belanda. Beliau adalah Dewi Risa dengan saudaranya Tua Alpitias, nenek dari pendeta Hidayat, dan juga pendeta Tapilan. Itu loh 3 adik kakak. Saudara laki-laki kan kekecilan. Itu sejarah. Kita berdasarkan sedikit dari marga saudara, bapak, anti, dewa kebesi yang jatuh sama sekali. Kalau neneknya dari mamanya adalah Tapilan, Opi Tapilan. Biasa dia bambu. Kalau kita kecil-kecil dulu di gereja tuh, ya biasa dia bambu. Sekilas untuk kita sampaikan. Untuk itu mari kita memberikan aplaus dulu kepada Pak Raja untuk memberikan materi yang ketiga kepada kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sesi berikut ini kita bawa menyangkut sejarah negeri Nalahia. Ini pun juga merupakan tuturan dari orang tua. Andai kata nanti ada yang salah, nanti akan jadi bahan diskusi untuk kita semua. Moga-moga apa yang kita dengar, kita tulis akan bisa menjawab atau punya pemahaman pengertian tentang Nalahia. Pun juga ada istilah-istilah yang sampai saat ini pun masih banyak pendapat yang berbeda. Olehnya itu nanti diharapkan setelah ini dalam diskusi sebentar ketua mendapatkan hasil yang bisa ketua pakai untuk sebagai acuan ke depan untuk anak cucu ketua. Bapak Ibu yang diberkati, negeri Nalahia ini dia merupakan bagian atau salah satu dari negeri yang ada di Kecamatan Nusalau. Ketua dulu di lo bilang lo anyo-anyo Nusa Loano. Nah, di menurut tuturan orang tua bilang dari Seram Besar sana orang belum datang ke Nalahia, ke Nusa Loano. Yang pertama kali mendiami
daerah yang namanya Amawawiri Wakano. Amawawiri Wakano akan dengan hulu, tapi dia akan jatuh ke Amer. Nah, perkembangannya itu ada 3 suku yang mendiami Awawiri Wakano ini. Dalam perkembangannya, setelah masing-masing suku ini dia bisa, orang Nalagia dia cari tempat yang namanya hulu. Kalau hulu bahasa diambil, kalau bahasa Belandanya hol. Nah, hol ini itu telaga. Dan benar kalau di hulu itu ada satu telaga yang memang ada di sana, sehingga namanya hulu. Perkembangan selanjutnya dari hulu mereka pindah ke Amano atau Amano Tekea. Daerah ini merupakan daerah yang ditumbuhi oleh rutu-rutu dan untuk bilang sini duri-duri apa namanya? Paku-paku. Paku-paku kawa. Ini juga berkaitan dengan dari hulu ini, mereka karena rasanya mungkin dulu